Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alpiana Siga Permata, NPM 222151001, Pendidikan Matematika kelas 2022A. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dedi Nurjamil DRS MPD. Yang mana di video ini saya akan memaparkan semua hal tentang surat Al-Kahfi. Mulai dari penjelasannya, kemudian asbabun nuzulnya, kisah-kisah yang terkandung dalam surat Al-Kahfi, kemudian pokok bahasan Al-Kahfi, dan juga keutamaan membaca surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai dengan 10. Adapun penjelasan mengenai surat Al-Kahfi ini, yaitu surat Al-Kahfi merupakan surat yang ke-18 dalam Al-Quran. Al-Kahfi ini terdiri dari 110 ayat, yang mana Al-Kahfi ini juga sering disebut dengan Ashabul Kahfi. Nah, kemudian Al-Kahfi ini merupakan surat yang diturunkan di kota Mekah, atau surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah, sehingga surat ini tergolong ke dalam surat Makkiyah. Arti dari surat Al-Kahfi ini yaitu gua, atau juga sering diartikan sebagai penghuni gua. Nah, untuk memahami surat Al-Kahfi ini tentunya tidak bisa hanya dengan terjemahan setiap ayatnya saja. Kita juga perlu mengetahui tentang sebab-sebab atau latar belakang diturunkannya surat Al-Kahfi ini, atau yang sering kita sebut dengan asbabun nuzulnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, bahwasannya perlu kita mengetahui asbabun nuzul dari setiap ayat Al-Quran supaya kita mengetahui dan memahami isi dan pesan yang terkandung dalam ayat Al-Quran tersebut. Nah, adapun asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya surat Al-Kahfi ini yaitu karena orang-orang musyrikin atau orang-orang Quraisy yang ingin membatalkan dakwah Rasulullah SAW, sehingga mereka mewakilkan atau memerintahkan dua orang dari kaum tersebut untuk menemui seorang pendeta Yahudi untuk menanyakan tentang kenabian Rasulullah SAW dengan menanyakan sifat-sifat beliau. Pendeta tersebut malah menyuruh kepada dua orang tersebut untuk menanyakan langsung kepada Nabi Muhammad SAW tentang 3 pertanyaan, yaitu yang pertama mengenai pemuda pada zaman dahulu yang musafir, kemudian yang kedua tentang kisah pengembara yang sampai ke Masyriq dan Maghrib, dan yang ketiga yaitu disuruh untuk menanyai tentang ruh. Nah, jika pendeta tersebut menjelaskan jika Nabi Muhammad SAW mampu menjawab ketiga pertanyaan tersebut, maka tentunya Nabi Muhammad SAW itu benar-benar Nabi yang diutus. Dan jika sebaliknya, maka beliau adalah hanya mengaku-ngaku saja sebagai Nabi. Nah, singkat cerita, dua orang tersebut menemui Rasulullah SAW dan menanyakan ketiga pertanyaan tersebut. Rasulullah SAW mendapati pertanyaan tersebut, Rasulullah SAW pun menjawab, besok pasti aku akan menjawab pertanyaan dari kalian, tanpa menyebutkan insya Allah. Nah, kemudian mereka pulang dan Rasulullah SAW menunggu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun wahyu yang ditunggu tersebut tidak kunjung datang sampai malam ke-15, yang membuat orang Quraisy mulai goyah dan juga Nabi Muhammad SAW bersedih karena tidak tahu harus menjawab apa kepada kaum Quraisy. Nah, kemudian pada malam selanjutnya akhirnya malaikat Jibril menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Kahfi ayat 8 yang menegur tentang kemurungan Rasulullah SAW, dan juga surat Al-Kahfi ayat 8 sampai dengan 26 tentang pemuda Al-Kahfi, surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 101 yang menjelaskan tentang pengembara, dan juga Al-Isra ayat 85 tentang ruh. Itulah sekilas tentang asbabun nuzul surat Al-Kahfi. Selanjutnya mengenai kisah-kisah yang terkandung di dalam surat Al-Kahfi. Setidaknya ada 4 kisah yang terdapat dalam surat ini. Yang pertama yaitu kisah tentang Ashabul Kahfi. Kisah ini menceritakan tentang 7 orang pemuda yang mengasingkan diri di sebuah gua untuk menghindari kekejaman dari raja mereka yang dolim. Nah, mengapa mereka harus mengasingkan diri? Karena dalam kekuasaan raja tersebut tidak ada tempat bagi orang-orang yang beriman seperti mereka. Karena itulah mereka memilih untuk mengasingkan diri di sebuah gua. Nah, yang kedua yaitu kisah tentang 2 pemilik kebun dan sahabatnya.
pemilik kebun ini merupakan orang yang kaya raya dan banyak pengikutnya, sehingga membuat dua pemilik kebun ini sombong terhadap sahabatnya. Kemudian sahabatnya mengingatkan kepada dua pemilik kebun ini untuk beriman, tetapi dia tidak menanggapinya sehingga menyebabkan dia pun tenggelam di kebun miliknya sendiri. Kisah yang ketiga yaitu kisah tentang pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kemudian yang keempat yaitu kisah tentang Zulkarnain yang merupakan puncak dan upaya perubahan dan perdamaian. Nah, diceritakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Zulkarnain ini kebijaksanaan, kekuatan, dan juga pengetahuan yang begitu luar biasa. Namun tidak membuat Zulkarnain ini sombong. Dia malah dan pasukannya berkeliling dunia dan mengajak umat manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk ke dalam pokok bahasan dalam surat Al-Kahfi ini. Nah, dalam 110 ayat ini setidaknya ada 4 pokok bahasan yang terkandung di dalamnya. Yang pertama yaitu mengenai keimanan. Isinya mengenai kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dasar-dasar tauhid dan juga keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokok bahasan kedua yaitu mengenai hukum-hukum seperti larangan untuk membangun tempat ibadah di atas kuburan, hukum membaca insya Allah, perbuatan yang dilakukan karena lupa itu adalah dimaafkan. Dan kemudian yaitu kebolehan untuk merusak suatu barang agar terhindar dari bahaya yang lebih besar. Nah, pokok bahasan yang ketiga yaitu mengenai kisah-kisah seperti yang telah disebutkan tadi. Terdapat banyak kisah dalam surat Al-Kahfi ini, yaitu kisah tentang Ashabul Kahfi, kemudian dua pemilik dua kebun maksudnya, kemudian juga pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir, dan juga kisah tentang Zulkarnain. Nah, pokok bahasan yang terakhir yaitu pelajaran-pelajaran penting lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya surat Al-Kahfi ini menjelaskan tentang berbagai pelajaran penting seperti keimanan kepada Allah, kekuatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ibadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya kesungguhan untuk mencari guru atau ilmu, dan adab sopan santun di antara murid dan juga guru. Selain itu juga pelajaran penting lainnya yang kita dapatkan dalam surat Al-Kahfi ini yaitu cara untuk menjadi pemimpin dalam memerintah rakyat, dan juga cara perjuangan kita untuk mendapatkan kebahagiaan negara dan juga rakyat. Itulah setidaknya pokok pembahasan yang terkandung di dalam surat Al-Kahfi. Membaca surat Al-Kahfi tentunya kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang terkandung di dalam surat Al-Kahfi tersebut. Nah, sebagaimana yang telah diriwayatkan bahwasanya ada beberapa keutamaan yang bisa kita dapatkan setelah kita membaca surat Al-Kahfi ini. Keutamaan yang pertama yaitu kita diampuni dosa-dosanya di antara 2 Jumat. Nah, hadis riwayat ini ada suatu keterangan yang menjelaskan tentang hadis tersebut, bahwasanya kita akan diampuni dosanya di antara 2 Jumat jika kita mengamalkan surat Al-Kahfi. Nah, keutamaan yang kedua yaitu kita akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan yang ketiga yaitu terhindar dari fitnah dajjal, yang keempat yaitu dijaga dari gangguan setan, dan yang kelima yaitu sebagai pengingat kita tentang hari kiamat itu ada. Nah, itulah sekilas mengenai keutamaan-keutamaan yang terdapat dalam surat Al-Kahfi. Nah, selanjutnya saya akan membacakan surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai dengan ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundhiral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruja am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba
id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Shadaqallahul adzim. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.